Masyaratul hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di sini. Terima kasih yang sudah hadir di room ini. Seperti yang saya katakan di tadi siang ya teman-teman ya. Saya akan membuat sebuah video. Videonya tentang apa? Videonya tentang kenapa susah menerima. Kita bedah dulu. Jadi teman-teman, saya mau membedah ya. Saya mau membedah resep ya teman-teman, bahasanya itu resep nerima gimana sih sebenarnya gitu ya. Karena ternyata ya teman-teman ya, saya baru sadar bahwa banyak banget yang ada di dalam grup saya, mereka susah untuk nerima nih. Nah, kemudian dalam sebuah perenungan ya, dalam sebuah perenungan yang mungkin saya ketika itu diem merenung nih. Kemudian saya tuh bahasanya itu merangkum atau menjabarkan lebih detail lagi gimana caranya orang bisa nerima. Bentar ya teman-teman. Oke. Sip gas kan. Bentar ya. Ya, gimana sih caranya nerima, kan bingung juga ya. Sedangkan ternyata penerimaan itu bukan sesuatu yang mau dicapai. Penerimaan itu bukan sesuatu yang mau diusahakan. Penerimaan itu pun juga bukan sesuatu yang mau dilakukan. Di sini saya mau menjelaskan ya bahwa penerimaan atau kita menerima itu adalah bagian dari dampak. Menerima sama dengan dampak dari kalian sudah paham atas hidupmu. Ya, jadi saya tegaskan lagi ya bahwa menerima itu bukan sesuatu yang kalian lakukan. Ya. Menerima bukan sesuatu yang dilakukan. Tapi menerima adalah dampak dari dampak dari saat teman-teman paham atas apa yang kamu tolak selama ini. Ya, jadi bahasanya itu kita akan menguraikan ya. Kita akan menguraikan lebih dalam lagi tentang apa yang selama ini kalian tolak ya. Ya, jadi di dalam kelas Heroisme ini teman-teman ya, di sini kita tidak diajarin nih buat apa manifestasi lah dan lain-lain, enggak ya. Kita di sini hanya belajar dualitas. Kita belajar untuk menerima dualitas hidup yang memang dualitas ini susah banget diterima ya. Ya, makanya kenapa orang hidupnya jadi menderita ya, dan saya pun juga sama. Saya hidupnya merasakan menderita nih. Ternyata kita itu belum belajar lebih dalam terkait dualitas hidup. Ya. Dan ternyata ya teman-teman, kalau kita mengejar menerima, kita berusaha menerima sama dengan kita belum menerima. Karena ketika kita berusaha menerima, disitulah kalian aslinya sedang menolak sesuatu. Dan kalian memaksakan diri kalian untuk menerima sesuatunya. Nah, sesuatu yang kamu paksakan itu berarti kamu tidak natural. Ya, kamu memaksakan sesuatu supaya hilang apa yang kamu selama ini tolak nih ya. Kamu berusaha untuk nerima supaya apa yang kamu tolak selama ini itu dia bisa hilang. Makanya kenapa teman-teman semakin kamu berusaha untuk menerima, kamu tidak akan pernah bisa menerima. Karena penerimaan itu dampak dari saat kalian sudah bisa yang disebut dengan ego, pikiran dan emosinya dia melebur menjadi satu kesatuan utuh bersama kesadaranmu. Ketika ego, pikiran dan emosi itu ya sudah luluh, sudah ada dalam
genggaman kesadaran, maka disitulah akan terjadi penerimaan secara otomatis. Jadi otomatisnya penerimaan akan terjadi ya saat komponen dalam tubuh ini, kan ada tubuh ya, lapisannya tubuh manusia. Di dalam tubuh itu menyimpan berbagai emosi yang disebut dengan energi tersumbat ya. Nah, dari energi tersumbat itu pun juga masuk ke dalam lagi ada komponen pikiran. Ya, ketika ada pikiran lagi, ada yang lebih halus lagi yaitu ego. Nah, ketika ego, pikiran, emosi dia akan melebur, ya melebur dia jadi sahabat kita, maka yang terjadi adalah penerimaan akan terjadi otomatis ya. Dia akan otomatis menerima. Jadi jangan dicari menerimanya, jangan diusahakan menerimanya. Karena menerima itu adalah outputnya atau hasil akhirnya dari kita sudah satu mengenali diri sendiri ya. Nah, ketika kita sudah mengenali diri sendiri, otomatis yang disebut dengan ego, pikiran, emosi dia akan melebur pada kesadaranmu. Nah, di titik itulah teman-teman kalian baru bisa menghasilkan outputnya menerima realita hidup ya. Jadi menerima itu bukan di awal, menerima itu hasil akhir dari proses gitu ya. Nah, kemudian saya uraikan lagi ya teman-teman ya. Saya uraikan lagi bahwa kenapa nih, kan harusnya gini ya. Ego, pikiran, emosi dia melebur menjadi satu pada kesadaran kita. Mereka jadi sahabat kita yang akhirnya apa? Mereka sudah melebur pada kesadaran. Tapi kenyataannya tidak kan. Nah, ketika mereka udah melebur pada kesadaran, otomatis outputnya kita bisa nerima apa yang terjadi. Tapi kenyataannya tidak bisa. Kenyataannya ego, pikiran, emosi ini dia sudah ngeblok ya. Dia sudah ngeblok, dia tidak bisa terbuka, dia sangat nakal gitu bahasanya ya. Mereka itu sangat nakal banget ya. Nah, karena selalu dikasih makan terus ya. Nah, makanan ego, pikiran, emosi ini apa? Makanannya itu ternyata data-data yang sudah dimasukkan ya. Saat kita masih kecil sampai dewasa, dia terus dikasih makan dan makan dan makan sampai mereka akhirnya tebal. Mereka mengembung ya. Mereka bahasanya itu sudah besar sekali ya, sehingga menutupi kesadaran yang sejati. Makanya mereka usil, mereka itu susah untuk menerima karena sudah selalu dikasih makan terus. Makanya di sini kita yang mulai sadar meluluhkan ya bahasanya, meluluhkan anak-anak itu, meluluhkan ketebalan ego, pikiran dan emosi kita sendiri yang akhirnya kita berproses untuk mengurai benang yang kusut. Jadi benangnya itu sangat-sangat kusut sekali. Nah, ketika benangnya sangat kusut sekali, maka kita perlu untuk perlahan-lahan untuk apa? Mengurai. Ya, mengurai benangnya itu. Ya, benang yang sangat kusut tadi kita urai perlahan-lahan ya. Sama seperti kesadaran kita sedang mengurai komponen pikiran, emosi dan egonya. Perlahan-lahan itulah dikenali. Ya, dikenali atau diuraikan benang kusutnya sampai benangnya itu akan lurus kembali. Nah, ketika benangnya lurus kembali atau ego, pikiran, emosi sudah lurus, sudah selaras dengan kesadaran, sudah menyatu nih dengan kesadaran, maka yang terjadi adalah keselarasan. Ya, keselarasan inilah yang akhirnya kita lebih mudah untuk menerima kenyataan hidup ini. Ya, jadi menerima adalah hasil akhir dari kita sudah memproses apa? Memproses, membedah, menguraikan isi pikiranmu yang kemudian ego kamu dan akhirnya emosi kamu, dan akhirnya ketika sudah terurai semua blok-bloknya itu, sumbatan-sumbatannya di dalam tubuhmu, sumbatannya yang ada di dalam pikiran kamu, dia sudah terbuka. Ya, dia sudah lepas, sudah terbuka, maka kamu akan bisa menerima apapun yang terjadi. Ya, jadi menerima bukan diusahakan
menerima hasil akhir dari saat kalian sudah memproses mengenali diri dan akhirnya mendalami dirimu, ya, memproses ego, pikiran dan emosi kamu, menguraikan satu demi satu, perlahan demi perlahan, sampai akhirnya sumbatan-sumbatan energi dalam tubuh kamu itu juga lepas dengan sendirinya. Karena apa? Mereka sudah bergeser. Bahasanya identitas dia yang A menjadi B sudah bergeser, otomatis energinya juga akan berubah. Ketika energinya kamu dalam dirimu sudah berubah, maka di luar diri kamu juga berubah. Karena di luar diri kamu adalah proyeksi batin. Di luar diri kamu adalah semesta luar yang besar, cermin dari semesta kecilmu di dalam batin. Makanya saya kemarin bilang ya bahwa dunia ini adalah ilusi. Karena apa yang terpancar di luarmu, ketika apa yang kamu lihat di luar kamu, itu jelas-jelas proyeksi batinmu. Makanya ketika batin kita benar-benar dalam mode penyaksian, dalam mode sadar menyaksikan ya, maka disitulah ya nggak ada apa-apa, cuma diem aja hidupnya, diem batinnya kan, di luarnya juga diem-diem aja. Ya itu yang disebut ilusi gitu ya. Yang disebut ilusi itu bukan kok nggak nyata teman-teman. Ya gini loh maksudnya. Ilusi itu kok bukannya ke teman-teman kita ketika melihat sesuatu di luar kamu tuh kamu itu ilusi. Bukan begitu ya. Yang disebut dunia ini ilusi itu apa sih? Yang disebut dunia ini adalah ilusi, itu adalah apa? Ranah batinnya gitu loh. Ranah batin, wilayah batin kamu itu kan energi. Ya. Jadi aslinya yang disebut ilusi itu ketika misalkan kamu ditipu. Ya, kamu ditipu itu ilusi. Nah, ilusinya kenapa? Karena orang yang menipu datang menipu kamu itu karena tarikan energi kamu gitu loh. Jadi bukan orangnya ilusi, nggak begitu. Ya, yang ilusi disebut ilusi apa? Datangnya siapapun orang di depanmu yang sampai datang sama kamu. Ya, itu ilusi karena apa? Proyeksi dari batinmu gitu loh. Makanya kan permainan hidupnya di situ kan. Kalau misalkan kalian dicaci maki orang dan emosi nih kamu kan. Nah, ilusinya adalah dia datang pada kamu karena kamu memancarkan energinya, memang energimu tersumbat. Bukan kamu memancarkan ya, tapi kamu punya energi yang disumbat di situ. Nah, energi yang disumbat itu adalah energi yang belum diterima. Ya, dia itu menyumbat, jadilah sumbatan energi dan sumbatan itulah yang terus memancar. Nah, pancaran inilah yang akhirnya apa? Mengundang orang-orang di sekitar kamu yang harus datang. Makanya segala sesuatu yang di depan kamu membawa pesan. Tinggal kalian tahu nggak sih membaca? Tinggal kamu bisa nggak sih ikro ya? Mengikrokan itu semuanya yang ada di depan kamu gitu ya. Makanya ilusinya bukan karena kamu lihatnya ini ya, ilusi itu bukan ilusi melihat mata kita melihatnya ilusi, enggak. Ilusi ini tuh energi teman-teman ya. Jadi energi kan yang nyata itu energi loh aslinya ya. Yang nyata itu bukan yang kamu lihat loh ya. Makanya kenapa ilusi, karena yang nyata yang nggak terlihat dan itu yang memancar dan itu yang mengundang ya, itu yang mengundang sesuatu yang kita lihat itu bisa datang gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi di situ ya, makanya ya jadi aslinya ya hidup ini tuh ya, hidup ini tuh diam saja ya. Nanti suatu saat teman-teman akan paham maksud saya diem itu apa ya. Ya diem aja nih gitu ya, karena ya kan semua adalah energi ya, benar nggak sih? Semua adalah energi, jadi ya sudah ya, itu tadi ya. Semoga teman-teman paham ya tentang apa yang saya sampaikan. Menerima tadi itu adalah hasil dari penguraian panjang ya, penguraian isi pikiran kamu, isi pikiran, terus ego kamu, emosi kamu nih, dia diuraikan ya. Ketika udah diurai-uraikan, nanti akan ketemulah kamu bisa nerima dengan sendirinya tanpa kamu harus berusaha menerima. Jadi dia akan bisa menerima dengan otomatis ya. Itulah penerimaan ya. Buat teman-teman semuanya yang mungkin perlu bantuan ya, mungkin teman-teman bingung nih cara aku ngerilis emosi gimana ya Mbak ya.
kemudian aku menguraikan hidupku ini gimana sih, aku bingung nih dengan hidupku, yang terkena anxiety disorder misalkan ya, yang terkena depresi, atau mereka terkena overthinking atau insomnia dan lain-lain ya. Terus kalian mungkin punya masalah dan kalian bingung, bisa merapat aja ya, bisa silahkan merapat DM saya atau WA saya, gabung aja di kelas Zero Ismi, kita bersama-sama ya teman-teman untuk menerima dualitas hidup gitu ya. Ya gitu ya Mas Didit, gimana Mas Didit bisa menerima apa yang saya sampaikan di sini? Boleh komen dulu dong Mas Didit. Kalau sudah bisa ya saya akan sudahan ya, saya akan sudahan, nanti akan berganti tema lagi ya, jadi saya akan uploadin di YouTube ya. Gimana Mas Didit? Oke, bisa diterima ya. Ya oke ya Mas Didit, berarti udah gamblang banget ya Mas ya. Ya, kenapa orang nggak bisa nerima? Makanya kalau disuruh nerima nggak bisa. Soalnya apa? Menerima adalah hasil akhir yang tidak diusahakan. Menerima itu sudah otomatis natural. Saat kita sudah paham, saat pikiran ego ini sudah paham atas hidup, atas sesuatu yang kamu tolak, menyadari penuh atas data-data yang menolak kamu tuh nggak apa adanya dalam hidup ini, ya hasil akhirnya kamu akan bisa menerima ya, menerima. Jadi makanya jangan sampai berusaha menerima, karena menerima itu tanpa usaha apapun, bahkan menerima itu otomatis aja, tanpa disadari pun otomatis nanti menerima. Jadi di sini ya semoga teman-teman paham atas apa yang saya sampaikan terkait menerima ya, terkait menerima. Jadi jangan menerima dulu, tapi uraikanlah sisi pikiran kamu dulu, karena kita harus membedah dirinya masing-masing ya. Kalau teman-teman bingung cara membedah diriku masing-masing gimana, ada yang mengganggu pikiran teman-teman, ada yang ngeblok dalam dirinya teman-teman, silahkan bisa ikut kelas Zero Ismi atau privat boleh juga, atau teman-teman boleh gabung di kelasnya, atau boleh order produk-produknya Zero Ismi ya, ada buku e-booknya ya teman-teman ya. Silahkan merapat seperti itu ya, dan saya lebih nyaman banget ya ketika teman-teman tuh kayak privat gitu ya. Jadi kita ngobrol berdua nih gitu ya, kemudian teman-teman tuh punya sebuah masalah gitu misalkan nih, atau ada yang ada di pikiran kalian tuh ada sumpek gitu ya, atau ada yang membuat kalian overthinking, atau kalian bingung atas hidup ini, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak ada jawabannya, dan itu saya alami ya teman-teman, saya alami semuanya. Jadi saya ketika cerita tentang kehidupan ini, cerita di live gitu ya, atau yang nantinya akan saya upload di YouTube, itu semua adalah basis dari pengalaman kehidupan yang pernah Tuhan titipkan, yang pernah Tuhan pakai diri ini untuk mengalami itu ya. Jadi dari minus, dari nggak punya apa-apa sama sekali sampai minus pernah, dari uangnya banyak juga pernah, dari yang kesakitan badan tubuh fisiknya nih, kena gangguan kesehatan mental yang dahsyat juga pernah sehat banget juga pernah sakit banget badan energi saya ya, sampai ketakutan lah, sampai yang banyak hal lah ya pernah tak alami, pernah damai banget juga pernah susah tidur, nggak tidur sebulan pernah juga saya itu tidur males gitu, langsung cepet banget tidurnya juga pernah ya. Jadi saya mengalami berbagai itu, ternyata memang diri ini digunakan Tuhan untuk mengalami berbagai rasa dualitas hidup, sehingga ketika kita sudah merasakan dualitas kehidupan, maka kesadaran kita mungkin akan lebih terbuka dan kita bisa bijaksana dalam hidup ya. Kita benar-benar hanya bisa menganggap semua ini adalah netral saat kita benar-benar mengalami dualitas itu sendiri. Mengalami ya, bukan teori dari bacaan, bukan kita mendengarkan, enggak, tapi dialami masing-masing ya. Karena pengalaman masing-masingmu adalah guru sejati kamu yang akan menancap dalam batinmu terdalam. Sehingga pengalaman kamu yang akhirnya menuntun kamu itulah yang menjadi tuntunanmu, itulah yang menjadi kitab hidup kamu yang sesungguhnya. Sehingga percaya penuhmu terhadap alam semesta ini, terhadap hidup ini akan sangat menancap ya. Kamu akan punya kepercayaan penuh tinggi, maka itu yang disebut dengan bertakwa, beriman dan bertakwa. Dan akhirnya dari iman dan bertakwa itulah kalian bisa bersyahadat, menyaksikan yang tidak terlihat, menyaksikan semuanya hanya diam. Dan akhirnya diam adalah ibadah tertinggi,
Justru kalau mungkin kita tuh nganggapnya ibadah tertinggi kita melakukan sesuatu ya harus ini itu bergerak terus ya. Dan ternyata ibadah tertinggi itu apa? Diam. Tapi bukan diam nggak ngapa-ngapain ya batinnya ya. Maksudnya diam itu tuh bukannya diam nggak ada apa-apanya. Tapi diamnya itu diam penuh dengan energi dari dalam. Diamnya itu benar-benar full energi gitu loh. Ya diam gitu. Ya diam, pokoknya diam ya. Ya, jadi diam adalah ibadah tertingginya manusia, jiwa-jiwa ini ya. Ya suatu saat ya mungkin teman-teman bingung kan diam itu gimana sih Mbak? Ya nanti akan ada timing waktunya tersendiri, teman-teman akan paham apa yang saya sampaikan di sini. Kan kalaupun dipaksakan juga nggak bisa, mau diundur juga nggak bisa, dipercepat juga nggak bisa, sudah percaya penuhlah saja atas alur hidup ini, semua yang terjadi sudah seapa adanya sempurna, yang sudah terjadi adalah sebaik-baik kenyataan hidup memang harus terjadi, tidak baik, tidak benar, ya tidak sah, semua adalah sempurna, semua adalah wujud kesempurnaan Tuhan yang memang harus terjadi sebagai skenario filmnya Tuhan menggunakan diri kita. Jadi saksikanlah segala filmnya, saksikanlah segala skenario hidupnya Tuhan yang sedang bermain-main menggunakan diri kita. Ya, dan itu harus dialami, tidak bisa diceritakan aja atau mendengarkan. Jadi teman-teman selamat mengalami perjalanan Tuhan menggunakan diri kamu, selamat mengalami menyaksikan segala film-film kehidupan setiap slide demi slide-nya yang sudah tertulis rapi sampai endingnya seperti apa. Gitu ya teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti saya akan upload lagi di YouTube ya, disupport ya YouTube-nya ya teman-teman, semoga semakin meluas, semakin banyak banget yang bergabung ya, dalam artian mereka itu menyaksikan YouTube-nya saya juga ya. Kemudian mereka juga mungkin ikut di kelas-kelasnya Zeroisme atau bisa membaca buku e-booknya Zeroisme ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya atas waktunya ya. Saya sudahan dulu. Saya mau OTW upload dulu ya. Assalamualaikum. Apa dek? Kamar ngendi?